Halo anak-anak hebat, mari kita belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Kita awali dengan membaca nyaring ya, yuk kita membaca bersama-sama. Perhatikan lafal dan intonasi pada saat membaca. Apa itu lafal? Lafal adalah cara mengucapkan kata. Ketika kita membaca, kita harus membaca kata-kata tersebut dengan jelas. Sedangkan intonasi disebut juga lagu kalimat, ialah tinggi rendah nada saat kita membaca kalimat. Kita baca bersama-sama ya. Pulang sekolah. Hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Anak-anak, tadi kita sudah membaca nyaring teks pendek dengan judul Pulang Sekolah. Sekarang, Ibu akan mengajak anak-anak berlatih. Lengkapilah kalimat berikut ini sesuai dengan bacaan yang sudah kalian baca tadi. Pilihlah kata yang tepat berikut ini. Kata yang tersedia adalah sekolah, rumah, siang, pintar, pulang, suka, membaca, pelajaran. Mari kita mulai mengisi titik-titik mulai dari pertanyaan yang pertama. Hari sudah titik-titik. Jawabannya adalah siang. Titik-titik telah usai. Usai artinya selesai. Apa yang sudah selesai? Jawabannya adalah sekolah. Karena jawaban ini di awal kalimat, maka huruf pertama ditulis menggunakan huruf kapital. Siti segera titik-titik ke rumah. Jawabannya adalah pulang. Sampai di titik-titik, Siti beristirahat. Sampai di rumah. Sambil istirahat, Siti titik-titik buku. Jawabannya adalah membaca. Siti mengulang titik-titik sekolah. Jawabannya adalah pelajaran. Siti titik-titik belajar. Jawabannya adalah suka. Terakhir, dia ingin jadi anak titik-titik. Ingin jadi anak apa? Jawabannya adalah pintar. Terima kasih anak-anak sudah berlatih bersama Bu Guru. Kebiasaan baik apa saja ya yang bisa kita lakukan sepulang sekolah? 1. Meletakkan peralatan sekolah dengan rapi. Tas diletakkan di tempatnya, tidak diletakkan sembarangan. 2. Ganti pakaian sekolah. Gantilah pakaian sekolahmu dengan pakaian rumah. 3.
mencuci tangan sebelum makan siang. 4. Makan siang dengan tenang dan tertib. 5. Mengulang pelajaran di rumah. Apa saja ya pelajaran yang sudah kalian terima? Lalu kalian mengulang kembali, membaca kembali seketika sampai di rumah. Istirahat atau tidur siang. Untuk mengembalikan kesegaran tubuh kita, maka anak-anak perlu istirahat. Istirahat yang paling baik adalah dengan tidur. Karena sekarang sedang masa pandemi, karena adanya virus COVID-19, maka anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah. Kebiasaan baik apa ya setelah selesai pembelajaran jarak jauh atau PJJ? 1. Menyelesaikan tugas sekolah. Meskipun batas waktunya masih lama, alangkah baiknya jika sudah selesai. Jadi, nanti sore anak-anak tinggal membaca atau menyiapkan pelajaran untuk keesokan harinya. 2. Ganti pakaian sekolah. Ganti pakaian sekolahmu dengan pakaian rumah. 3. Membereskan peralatan sekolah. Jika sudah selesai menyelesaikan tugas, kalian membereskan buku-buku dan alat tulis yang kalian gunakan saat PJJ. 4. Mencuci tangan sebelum makan siang. 5. Makan siang dengan tenang dan tertib. 6. Mengulang pelajaran saat PJJ. 7. Istirahat atau tidur siang. Nah, anak-anak, kita akan mengamati gambar-gambar dan kita akan memilih mana kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik. Kita akan memberi tanda centang untuk kebiasaan yang baik. Gambar pertama, coba perhatikan, Siti sedang apa ya? Siti sedang belajar. Siti mengulang pelajaran. Maka ini termasuk kebiasaan yang baik. Kita beri tanda centang. Gambar kedua, Siti sedang tidur siang atau istirahat. Apakah ini kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang tidak baik? Ya, ini adalah kebiasaan yang baik. Maka kita beri tanda centang. Gambar ketiga, Siti sedang membaca buku, namun Siti membaca sambil tiduran. Ini adalah kebiasaan yang tidak baik, karena dapat merusak kesehatan mata. Jangan beri tanda centang ya. Gambar terakhir, Siti mengucapkan salam. Apakah ini gambar yang baik? Ya, ini adalah gambar yang baik, kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh anak sekolah. Maka kita beri tanda centang. Di sekolah, Siti belajar tentang nama dan lambang bilangan. Kali ini, Ibu Guru juga mengajak anak-anak belajar tentang nama bilangan dan lambangnya. Ingat ya, nama bilangan ditulis menggunakan huruf. Sedangkan lambang bilangan ditulis menggunakan angka. Berikut adalah nama dan lambang bilangan dari 11
sampai dengan 20. Sekarang, yuk kita berlatih memasangkan nama bilangan dengan lambang bilangan. Ibu sudah berikan satu contoh, 20. Tarik garis menuju lambang bilangan 20. Berikutnya adalah 18. Lalu 11, kita cari lambang bilangan 11. Kemudian 15, 17, 13, 14, dan 12. Sekarang dibalik, kita akan memasangkan lambang bilangan dengan nama bilangan yang sesuai. Contohnya adalah lambang bilangan 14 dipasangkan dengan nama bilangan 14. 20 kita pasangkan dengan nama bilangan 20, lalu 18, 11, 16, 12, dan 15. Anak-anak sudah menyimak penjelasan Ibu Guru dari awal hingga akhir. Sekarang saatnya kita refleksi dan aksi. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan Ibu Guru di dalam hati. 1. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran saat ini? Apakah kamu merasa gembira, bersemangat, atau sedih? Kenali perasaanmu dan coba kenali apa penyebab munculnya perasaan itu. 2. Apakah kamu sudah melakukan kebiasaan baik selesai pembelajaran? 3. Apakah kamu sudah memahami nama dan lambang bilangan? Sebagai aksinya, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dengan semangat dan selalu fokus. Lalu, membiasakan untuk melakukan hal-hal baik seusai atau selesai pembelajaran. 3. Mempelajari nama dan lambang bilangan supaya bisa lebih memahami tentang nama dan lambang bilangan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak pembelajaran dari awal hingga akhir. Pesan Bu Guru, anak-anak selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.